Kitab Injil merupakan kitab ketiga dari keempat kitab dalam agama Islam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad pertama Masehi. Nabi Isa merupakan nabi ke-24, yakni nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa merupakan nabi yang diutus pada Bani Israel. Ia merupakan putra dari Maryam yang lahir tanpa adanya seorang ayah. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik. Dalam bahasa Inggris, Injil disebut juga dengan Gospel, yang merupakan penggabungan dari dua kata, yakni God dan Spell yang bermakna ucapan Tuhan. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Mujam Al-Habir, Injil diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan pada hari ke-18 Ramadan, 1050 tahun setelah turunnya kitab Zabur dan 482 tahun setelah kitab Taurat. Pada waktu Injil diturunkan, Nabi Isa genap berusia 13 tahun. Pada waktu itu Allah meminta Nabi Isa untuk kembali dari negeri Mesir menuju Baitul Ilya, Yerusalem, Palestina. Di Baitul Ilya, Nabi Isa dan ibunya menemui Yusuf, sepupunya untuk tinggal di sana untuk beberapa waktu. Ketika tinggal bersama Yusuf di Baitul Ilya, Allah menurunkan wahyu berupa kitab Injil kepada Nabi Isa. Tak hanya menurunkan kitab Injil, di tempat itu pula Allah mengajarkan tentang ajaran dan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, serta memberinya berbagai macam mukjizat. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani, yaitu bahasa Aram Timur yang digunakan oleh mayoritas pemeluk agama Kristen di Suriah dan Timur Tengah. Bahasa Suryani juga merupakan bahasa yang dulu pernah dipertuturkan oleh masyarakat di wilayah Bulan Sabit Subur, yaitu sebuah kawasan yang terbentang dari pesisir Laut Tengah dan kemudian melengkung dan masuk ke lembah antara Sungai Tigris dan Efrat. Wilayah Bulan Sabit Subur yang menggunakan bahasa Suryani antara lain Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, dan Irak Barat. Selain wilayah-wilayah tersebut, masyarakat di wilayah Arab Timur juga pernah menggunakan bahasa Suryani sebagai bahasa keseharian. Pada abad ketiga, Kekaisaran Yunani berhasil menduduki sebagian besar wilayah Mesir, Suriah, Lebanon, dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya. Kota Alexandria pun dijadikan pusat Yudaisme Helenistik, sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa utama penganut Yahudi dan Nasrani. Pada abad itulah pertama kali kitab Injil diterjemahkan dari bahasa Suryani ke bahasa Yunani Koine. Dalam buku berjudul Aku Percaya, Dr. Jeffrey Kuil menjelaskan bahwa Injil merupakan bagian dari Bible yang memuat dua bagian penting. Bagian pertama adalah Perjanjian Lama, The Old Testament, atau dalam bahasa Arab Al-Ahd Al-Qadim, dan bagian kedua adalah Perjanjian Baru, The New Testament, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Ahd Al-Jadid. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang dimulai dari Injil Matius hingga Injil Yohanes. Sedangkan Perjanjian Lama berjumlah 39 kitab. Sehingga jika digabungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berjumlah 66. Dari keterangan Dr. Verkuil di atas dapat disimpulkan bahwa Injil berisi tentang 4 poin penting. Pertama, Perjanjian Lama berisi 39 kitab yang ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kedua, Perjanjian Baru berisi 27 kitab dan surat-surat yang ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Ketiga, yang disebut dengan Injil adalah 4 kitab pertama, yakni Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Keempat, kitab Injil berisi tentang sejarah hidup Nabi Isa, Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, serta kelak kembali ke dunia. Menurut agama Islam, kitab Injil merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Berbeda dengan kitab Taurat yang berisi tentang ajaran dan hukum-hukum Allah, dan kitab Zabur yang berisi pujian dan doa-doa untuk mengagungkan Allah,
Kitab Injil menurut agama Islam berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab-kitab yang terdahulu, Taurat dan Zabur, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak berlaku, menjelaskan bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa, yakni Nabi Muhammad. Kitab Injil merupakan pedoman bagi pemeluk agama Nasrani yang berisi tentang ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia.